Persepsi ada masalah. Percayakah Anda bahwa dalam pelajaran Millionaire Mindset, persepsi merupakan hal nomor satu yang wajib dirubuhkan? Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak peserta, termasuk saya. Contoh persepsi beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matre, lihat lelaki hanya dari ukuran materinya. Dalam Millionaire Mindset, persepsi bukan seperti itu, tapi seperti ini. Hanya lelaki yang kere yang bilang bahwa semua perempuan matre. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi hati kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lain persepsi seperti ini. Belagu banget sih ini orang, pakai motor Harley, suaranya menggelegar berisik, gayanya sombong. Sering kita mendengar komentar orang seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya pernyataan tersebut merupakan antitesa atau lawan dari sisi konsius pikiran yang menyatakan saya tidak mampu beli motor Harley. Karena itu sebagai pelampiasan keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi, semua diacak-acak begini. Ya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman, tetapi dalam pikiran hati kecil kita rasanya seperti ada yang nyeletuk. Iya juga sih, karena sudah ada kesepakatan di antara sesama peserta dan fasilitator yang mengajarkan bahwa mereka akan menggunakan bahasa langsung. Mau tidak mau, persepsi tersinggung. Harga diri, gengsi, atau ilmu, atau apapun yang dipegang sebagai kebenaran versi diri peserta harus ditanggalkan, harus ditinggalkan. Sama seperti sahabat yang mendengar atau menonton video ini. Anda harus berani meninggalkan apapun yang Anda pegang saat ini demi pelajaran baru yang akan kita dapat bersama video ini. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti Anda sekarang. Jadi, di dalam video ini, kalimat dan kata-kata derek akan menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya ketika saya dijadikan subjek tanya jawab, Mr. Mardigu, what do you think about Bentley or Rolls Royce? Quick answer, no thinking please. Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good, that's a snap answer, very straightforward, and it shows that you are having a poverty conscious, katanya. Dia mengatakan bahwa saya memiliki kesadaran miskin, poverty conscious. Iya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Sekali lagi, kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan, karena itu kamu kerja sekuat tenaga, tapi pola pikir kamu miskin akan membawa kembali kamu ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya, tapi karena sejak awal sudah disepakati untuk tidak boleh tersinggung dan harus siap jika persepsi kita dirubuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung ke akar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si fasilitator Geoff bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak, skinhead. Dijawab cepat oleh Bruce, that's my car. Kontan seisi kelas tergelak. That's what you call prosperity conscious. Tukas si Geoff. Ya, Geoff langsung berkata bahwa itu adalah kesadaran kemakmuran. Kalimat itu membawa saya melamun. Teringat kembali suatu masa ketika saya sedang berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari keluarga Mas Agung, pendiri toko Gunung Agung, toko Wali Songo, pemilik Pullman Hotel, gedung Wisma Nusantara, dan banyak hotel lagi. Saya mengenal Ketut Mas Agung lebih dari 25 tahun. Bahkan sampai saat ini kami masih seminggu sekali bertemu dan masuk dalam WA group bersama. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya ini, bro, bagaimana asal muasal keluarga Mas Agung membangun bisnis yang berkelimpahan hingga makmur seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Bapak Mas Agung lakukan? Singkat cerita, beliau mengisahkan bagaimana bapaknya dulu sebagai pegawai bagian sales yang gigih. Setiap hari berjualan buku, namun di hati kecilnya ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain, dan ini ada batasnya. Pemikiran itu pun memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang nomor 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal andai dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikan tempat untuk memulai usahanya. Rumah itu dimiliki sepasang suami istri warga negara Belanda, dan suatu hari mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang pun memasang iklan di koran dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka
memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi. Juga tidak ada yang peminat. Sampai suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, "Sayang sekali kita meninggalkan aset di negeri orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan kepada orang yang lewat? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental setiap hari lewat, dan dari raut mukanya sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, pandai, siapa tahu dia berminat, Pak." Anak muda yang dimaksud istrinya tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari ketika Mas Agung lewat, dipanggil dia dan ditawarkan rumah tersebut. Tentu saja tawaran tersebut disambut antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal harga tersebut super murah dibanding penawaran via koran, bahkan harga yang ditempel di depan rumah tersebut. Tapi apa mau dikata, uang Bapak Mas Agung belum terkumpul sampai sebegitu. Akhirnya sang suami menawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyetujui. Dia berusaha keras bekerja, menyicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Sahabat saya, Ketut Mas Agung menyimpulkan, begini Mardigu, misalnya dulu bapak saya tidak pernah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalnya dulu bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah tersebut bahwa dia ingin memulai bisnis dari sana. Ini rumah saya. Misalnya dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam dirinya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya mulai dari sini. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti sepemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi menyicil kepada dia. Ya, intinya adalah percaya sebelum terjadi, pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anak-anaknya. Pada saat sesi tanya jawab dengan Geoff tentang persepsi prosperity conscious versus poverty conscious atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran miskin, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience atau pengalaman yang membuat dalam hati saya berkomentar, aha, saya ngerti sekarang bahwa prosperity conscious itu harus ditanamkan jauh-jauh hari dan semuanya pasti terjadi. Melihat ke dalam diri. Coba kita merenung sebentar. Coba Anda melakukan hal yang biasa disebut dengan istilah inward looking atau melihat ke dalam diri. Bisakah Anda menceritakan bagaimana selama ini uang datang kepada Anda? Bisakah Anda mengenal pola uang datang ke Anda? Ada berapa cara uang datang ke Anda? Mungkin agar lebih cepat saya bantu dengan pertanyaan. Apakah uang Anda diperoleh dengan bekerja, atau diberi orang tua Anda, atau diberi oleh suami, atau diberi oleh pasangan hidup Anda, atau dari hasil usaha sendiri, atau dari dagang, atau dari gaji, atau dari meminta kepada orang lain? Apapun itu. Sewaktu Anda melanjutkan video ini, mungkin ada di antara Anda yang sudah lelah dengan masalah keuangan, sudah capek dengan ketergantungan kepada orang lain, serta sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk menutupi semua kewajiban yang terus meningkat setiap bulan, setiap harinya, setiap tahunnya. Dan mungkin Anda setuju bahwa Anda memilih untuk menyudahi masalah finansial ini. Anda memilih bertanggung jawab atas apa yang terjadi di depan Anda. Anda memilih untuk menyetop ketergantungan kepada orang lain. Anda memilih menjadi pribadi yang menang. Anda memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Tidak ada yang namanya keunggulan. Yang ada hanyalah pengulangan. Misalnya, sekarang kita bayangkan. Misalnya ya, ini hanya pelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap persepsi Anda. Bayangkan ada seorang perempuan cantik berdiri di dekat halte, dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman. Waktu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Perempuan cantik dengan tinggi semampai berkulit putih tersebut berpakaian rapi, sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, tapi perempuan yang satu ini menarik perhatian karena kecantikannya. Kalau dilihat sekilas, usianya tak lebih 25 tahun. Make up-nya tipis, kecantikan alaminya terpancar. Anggaplah Anda sedang mengendarai mobil dan Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Anda tentang perempuan cantik berdiri di sisi kiri jalan yang disoroti jelas oleh lampu merkuri dekat halte tersebut? Mungkin ada yang menebak, ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Atau ada juga yang menyatakan begini, mungkin perempuan ini baru pulang kerja shift malam dari hotel di Bilangan sekitar situ. Pokoknya macam-macam, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Keduanya bergantung kepada template kepala kita masing-masing. Lantas, bagaimana template
template di kepala seorang tercipta. Mengapa manusia satu dan lainnya berbeda? Karena perbedaan itulah output atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada manusia yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang gagal, dan ada lagi beragam hasil lainnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya seseorang yang membaca koran lampu merah, atau dulu ada namanya pos kota, atau isi berita yang selalu negatif. Walaupun berita-berita tersebut merupakan fakta, tetapi kalau setiap hari dijejali dengan berita maksiat, kriminal, bisa dibayangkan seperti apa template orang yang kira-kira selama 5 tahun kalau dia baca dan yang diperoleh adalah hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun? Template seperti apa yang dia miliki? Jika sekiranya kedua orang tersebut berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, apakah Anda menebak apa isi kepala masing-masing kedua orang itu? Bagaimana? Inginkah mengubah dasar pemikiran Anda? Dalam memutar roda, selalu ada yang memberatkan. Sama halnya dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, Anda akan kembali lagi menjadi diri Anda yang lama. Sebagaimana Anda tahu, pandangan dan reaksi Anda terhadap kejadian dalam hidup ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran Anda. Dasar pemikiran tersebut merupakan keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang Anda tarik sebagai masukan dari pengalaman Anda yang Anda terima sejak kecil. Hal-hal tersebut membentuk self-concept. Seberapa Anda yakin tentang diri Anda, inilah filosofi hidup Anda. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin Anda dengan kebenarannya. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan yang Anda rasakan. Jika Anda yakin Anda adalah orang yang penuh dengan talenta dan semangat, ramah, populer, sehat, serta memiliki kehidupan yang indah, dasar-dasar pemikiran ini yang akan membawa Anda kepada penetapan sasaran hidup. Jika Anda belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan dan pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti yang pernah dan terus saya lakukan. Ingat, yang penting bukan apa yang terjadi kepada Anda di dalam kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi Anda. Juga bukan dari mana asal Anda, tapi kemana tujuan Anda dan bagaimana Anda mencapainya. Sesungguhnya tujuan Anda hanya dibatasi oleh keilmuan dan imajinasi Anda. Padahal sebenarnya imajinasi itu tak terbatas. Jadi tujuan Anda sesungguhnya menjadi tak terbatas pula. Inilah dasar pemikiran dan keyakinan yang Anda perlukan untuk menunjang potensi sukses Anda. Dobrak mitos. Sayangnya, terdapat berbagai mitos yang kita dengar selama kita tumbuh menjadi dewasa. Mitos ini bisa menjadi penyabot harapan-harapan Anda dalam meraih sukses, di dalam meraih kebahagiaan, dan kepuasan di kemudian hari. Misalnya, Anda merasa sudah tua, Anda merasa ditakdirkan hidup susah, atau Anda merasa kurang pintar. Perasaan seperti ini adalah dasar pemikiran yang menimbulkan rasa rendah diri dan tidak mampu. Anda berasumsi bahwa orang lain lebih mampu, hanya karena Anda merasa saat ini mereka berprestasi lebih baik dari Anda. Perasaan rendah diri menetap jauh di lubuk self-concept. Dari mana ide-ide itu? Tentunya masa lalu Anda memberi sumbangan terbesar. Bisa didapat dari orang tua yang kurang paham mendidik anak. Bisa didapat dari lingkungan. Misalnya Anda sering diabaikan, kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kepercayaan. Sehingga mereka mulai membentuk keyakinan pada diri Anda bahwa Anda kurang mampu. Itu mitos. Itu tidak benar. Sudahi sekarang juga. Mulailah berbicara hal yang positif tentang Anda dengan hati riang dan lakukan berulang-ulang. Kata-kata yang paling berpengaruh dalam kosakata Anda adalah kata-kata yang biasa Anda katakan kepada diri sendiri. Kemudian Anda yakini kebenarannya. Dialog dengan diri merupakan penentu 95% emosi Anda. Ingat,
Ketika Anda berbicara dengan diri sendiri, otak Anda menerima kata-kata itu sebagai perintah. Your wish is a command. Pikiran tersebut menyebar ke seluruh tubuh, kemudian menyesuaikan dengan perilaku, citra diri Anda, dan tindakan Anda sesuai dengan kata-kata Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang berbicaralah dengan diri sendiri dan gunakan kata-kata yang sebenarnya Anda ingin terjadi kepada diri Anda. Dengan bahasa lain, hindari mengatakan apapun dalam diri Anda tentang sesuatu yang Anda tidak harapkan terjadi pada diri Anda. Ucapkan hanya kata-kata yang memberi pengaruh positif dalam diri Anda. Ingat, bahkan celetukan tentang hal di luar diri Anda bisa kembali ke Anda juga. Jadi, segala celetukan, komentar, opini, pendapat, serta kata-kata dalam diskusi, dalam dialog, pilihlah hanya yang membuat Anda menjadi lebih baik atau orang sekeliling Anda menjadi lebih baik. Begitupun ketika mengeluh, curhat, dan sharing, hanya ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Kata-kata, saya bisa, ini mudah, ini menyenangkan, saya yang terbaik, ini milik saya. Kata-kata seperti itu merupakan program untuk dasar membentuk self-concept Anda. Lakukan mulai sekarang. Anda patut mendapatkan yang terbaik. Mungkin Anda sering mendengarkan keluhan seperti kata-kata krisis moneter, krisis ekonomi, susah dapat uang, susah cari kerja, dunia memang keras, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada semacam kritikan yang Anda terima pada masa lampau. Hal-hal seperti ini menciptakan mitos yang merugikan, yaitu munculnya kepercayaan bahwa Anda tidak berhak atas kesuksesan. Ini sering terjadi karena mereka yang hidup dari keluarga yang terbatas pengetahuannya, lingkungan yang marginal, kurang pendidikan. Jadi ada mitos yang dipercaya oleh lingkungan seperti bahwa orang miskin itu hidupnya penuh hikmah dan nilai luhur, sementara orang kaya penuh dengan dosa. Ada pula yang mengatakan banyak harta membuat beban di akhirat nanti. Juga kata-kata sudah takdir kita memang begini, atau kata-kata yang bernada menyalahkan pemerintah yang kurang mengurusi rakyatnya. Ini cukup aneh. Mengapa hal ini terjadi pada diri kita? Dipersalahkan ke orang lain. Seseorang yang memiliki kesadaran self-concept kemakmuran yang tinggi menunjuk keluar hanya yang positif, kemudian menunjuk ke dalam lebih positif lagi. Misalnya, dalam kehidupan Anda dibesarkan dengan keadaan negatif dan hanya ingat hal yang negatif, tetapi ternyata Anda berhasil mengatasi masalah tersebut. Pikiran Anda harus tetap positif, dan yang lebih penting lagi, perasaan Anda pun harus tetap happy dan positif. Anda pasti sukses. Saran saya, Anda tetap harus menata template dasar-dasar nilai yang telah terbentuk dalam diri kita, seperti sindiran, kritikan, atau kesinisan yang pernah Anda alami. Hilangkan dengan menata di lapisan terbawah. Benar, Anda bisa menutup dengan citra dan pelajaran di awal, dan sebaiknya Anda melakukan secara terus-menerus agar tidak muncul ke permukaan hal-hal yang negatif tersebut. Jika Anda sempat menyimak catatan perjalanan kehidupan masa lalu saya lelah hidup tersandung-sandung. Saya jalannya terantuk-antuk. Di sanalah saya mulai melakukan perenungan sekali lagi. Saya mendefinisi ulang pikiran saya. Saya mengulangi kata-kata positif lagi terhadap diri maupun keluar diri, terus menerus hingga sekarang, dan semoga saja terus begitu di masa yang akan datang. Kini saya ubah nilai-nilai lama saya. Saya ingin mengerjakan hal-hal yang saya cintai bersama orang yang saya cintai, mendapat ridho ilahi, dan hasilnya tak terhingga. Dalam pikiran, tentu data lama masih ada dan tetap ada, tapi sebaiknya kita letakkan di dasar yang paling bawah, sedangkan pikiran dengan data baru yang positif berada di lapisan atas. Jadi kita yang mengakses hanya lapisan atas saja terus. Sejujurnya, yang kita tata kali ini masih berkisar tentang materi. Kita masih harus bekerja keras untuk menata kesadaran tentang kesehatan, hubungan dengan keluarga, mendidik anak, dan lain sebagainya. Kita akan nanti sampai sana. Ada sebuah pemahaman baru yang akan masuk ke dalam pikiran Anda di chapter selanjutnya. Di sana Anda akan tersentak karena ada sesuatu yang berbeda di dalam pemahaman selama ini dalam pengertian mencari materi. Anda tidak perlu menjadi pengusaha untuk kaya raya, tak perlu modal besar untuk sukses. Bahkan Anda boleh dengan santai dan tetap mengerjakan apapun yang Anda suka dan Anda cintai. Anda tetap berhak untuk kaya raya, meskipun tetap dengan profesi Anda, dengan profesi keseharian Anda. Tidak ada ubah satu apapun, tidak perlu berubah drastis. Kalau Anda ibu rumah tangga, tak perlu menjadi pegawai meninggalkan anak-anak balita di rumah. Yang Anda butuhkan hanya merumbuhkan jangkar, dalam tanda petik, segala sesuatu yang membuat Anda miskin harus dihilangkan, yang selama ini menghalangi Anda dari tujuan Anda mendapatkan kemakmuran
kemakmuran. Dan video ini tidak menjanjikan Anda untuk memperoleh rose garden, bahwa semuanya mudah, semuanya enteng, semuanya mudah membalik tangan. Tidak sama sekali. Yang harus disadari adalah semuanya dimulai dengan keyakinan, yaitu keyakinan baru. Jadi sekali lagi saya ulangi, siapa bilang mau kaya harus berbisnis? Siapa bilang sukses itu mudah, hanya perlu bekerja pintar tanpa modal, tanpa kerja keras? Kita akan luruskan semua itu. Saya jamin yang berbicara bahwa untuk sukses harus berbisnis, atau ada yang mengatakan sukses itu mudah tanpa kerja keras, tanpa modal, tanpa kerja pintar, adalah seorang pembelajar yang baik, tapi bukan pelaku yang menjalankan roda ekonomi. Yakinlah, yang berkata seperti itu pasti orang yang bertujuan baik. Namun bagi saya, niat baik tersebut sering misleading, membuat manusia lain jadi salah arah. Jadi pemahamannya harus diperdalam agar lebih benar, bukan hanya jargon. Saya tahu sekali niatnya memotivasi orang agar orang tidak patah semangat dengan kondisi saat ini. Saya juga paham sekali bahwa pemutar roda ekonomi saat ini banyak datang dari kalangan yang memiliki sedikit pendidikan sekolah dengan sedikit modal, bahkan ada yang tanpa modal. Cerita tentang orang-orang seperti ini menjadi semacam pendekatan mirroring agar satu rasa, kemudian dibandingkanlah dengan kisah-kisah orang sukses di dunia yang juga tidak bermodal, tak berpendidikan. Tujuannya sama, yaitu agar memotivasi untuk bersemangat, dan itu tidak salah. Ini benar dan saya setuju sekali. Akan tetapi siapapun yang mengatakan hal tersebut sebaiknya menjelaskan lebih dalam lagi. Yang disebut begini, misalnya berbisnis properti tanpa modal, sebaiknya diterangkan lagi dengan benar. Itu broker properti atau pebisnis properti. Gak mungkin lah bisnis properti tanpa modal. Ini harus diluruskan. Kalau broker memang modalnya duitnya sedikit, karena memang tanah orang, aset orang, kita hanya menjual diri dan memasarkan. Fee yang didapat merupakan imbalan dari jasa kita. Lain halnya dengan pebisnis properti. Pebisnis properti belum mulai berjualan dan berbisnis sudah sibuk dengan biaya-biaya dan sudah keluar modal, mulai dari HO, undang-undang gangguan, AMDAL, IMB, dan lain sebagainya, dan itu sudah keluar uang. Dari mana katanya pebisnis properti nggak pakai modal? Itu broker, sekali lagi. Lalu berbisnis properti tanpa modal itu di mananya? Nggak ada kan? Udah deh, jadi kita harus jujur mengatakan bahwa bisnis pasti pakai modal, tapi kaya bisa tanpa modal. Jadi daripada ngusung woro-woro bisnis properti tanpa modal, menurut saya akan lebih baik jika menginformasikan, diperjelas. Misalnya cara menjadi sales properti yang baik, cara melipat gandakan penjualan properti Anda, dan semacamnya. Menurut saya ini lebih jujur dan tidak memberi harapan palsu kepada orang-orang yang haus sukses. Ada juga yang mengusung jargon kerja pintar. Ini biasanya pemain bisnis MLM. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang salah. Ini benar, kerja pintar. Karena kerja Anda hanya jualan produk. Anda tidak perlu memikirkan gudang, distribusi, administrasi, atau izin-izin. Anda tidak perlu susah-susah menciptakan merek dan lain sebagainya. Anda hanya perlu membangun sales team, berjualan dan memotivasi. Titik. Itu memang kerja pintar. Anda hanya mengerjakan 30% dari sisi bisnis. Namun, leader seperti itu tidak bisa mengatakan bahwa ber-MLM itu berbisnis. Ini hanya strategi salesmanship. Sales adalah bagian dari bisnis dan bukan berbisnis. Kalau Anda memiliki bisnis jaringan tersebut, barulah Anda menyebut diri Anda pebisnis. Ada juga yang mengatakan Bill Gates tidak menyelesaikan sekolahnya, atau Lim Swee Leong tidak sekolah. Pengusaha lain juga tidak sekolah formal, tapi pada kaya-kaya. Ini menimbulkan pemahaman yang keliru juga bahwa pendidikan itu tidak diperlukan untuk berbisnis. Enggak. Ini harus dibenarkan. Hal ini juga sebenarnya saya tidak menentang ada orang kaya dengan tidak sekolah. Bisnis memang open source, semacam pintu terbuka. Mau orang tidak berpendidikan, tidak beragama, tidak bermoral, kejam, baik hati, atau usaha jenis apapun, Anda bisa saja sukses. Bisnis sukses tidak bisa diklaim sebagai hanya tempat orang tidak berpendidikan. Itu tempat semua orang dengan latar ras apapun, agama apapun, dengan ilmu apapun. Bagi saya, maaf ya, ini hanya pendapat pribadi. Benarlah banyak orang tersebut tidak berpendidikan formal. Akan tetapi kalau Anda berada dekat mereka, akan terasa bahwa ilmu mereka tinggi sekali. Ya, mereka sangat berilmu, dan dalam menuntut ilmu memang tidak diperlukan sekolah formal. Selama Anda bisa belajar, bisa berilmu, sekolah formal hanya pelengkap. Seorang Ciputra misalnya, sejak lahir sudah melihat timbangan terigu, telur di matanya ketika orang tuanya berdagang. Dari bayi dia sudah mengenal tawar-menawar, berjualan, menentukan harga, melayani pelanggan, walaupun saat itu hanya skala warung. Nah, ini sebuah keilmuan yang dipelajari melalui jalan hidupnya. Siapa yang bisa melawan keilmuan dagang seperti itu? Mau makan sekolah sampai S3 di perguruan tinggi ternama sekalipun, gak akan diajari hal itu.
Lalu sewaktu dia berbisnis di usia 20 tahunan, sebenarnya dia sudah memiliki ilmu dagang sebagai platform pola dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, berbisnis merupakan matriks yang rumit yang seharusnya tidak dipikirkan tetapi dijalankan. Untuk berbisnis, Anda harus memiliki komitmen dan ide yang terlatih. Bahkan sahabat saya mengatakan, sekreatif apapun ide Anda, kalau tidak laku dijual, namanya Anda tidak kreatif. Kesimpulan, Anda harus dipercaya. Kalau kepercayaan orang terhadap Anda tinggi, apapun yang Anda berikan, bahkan meskipun menurut mereka ide Anda jelek atau produk Anda buruk, pasti tetap dibeli. Lalu, benarkah tidak perlu kerja keras? Saya meneliti dalam hal ini. Saya percaya semua orang kaya, orang sukses adalah pekerja keras. Namun, mereka bukan saja pekerja keras, tapi orang yang tahu memanfaatkan waktu. Mereka bekerja keras iya, tapi begitu liburan mereka benar-benar menikmati liburannya dan enjoy. Mereka pandai membagi waktu di antara kerja, di rumah, bersosialisasi. Kata-kata work hard, play hard bukan sekedar jargon. Mereka melakukan secara harafiah. Perilaku kerja yang pintar, membagi waktu, itulah sesungguh yang disebut kerja pintar. Mereka diinfokan hanya main golf atau selalu datang siang ke kantor. Sudah ada sistem yang mereka kerjakan karena sudah ada direktur yang mengerjakan. Itu merupakan produk tahunan kerja keras mereka. Ibaratnya orang menanam mangga selama 4 tahun panen, terus menghasilkan selama 25 tahun. Kalau dilihat 10 tahun, ya kelihatannya seperti orang yang santai. Namun kalau Anda melihat 4 tahun pertama hidupnya, mungkin Anda akan berkata beda. Mungkin Anda memandangnya sebagai seorang workaholic atau penggila kerja. Satu hal lagi, apakah untuk kaya atau sukses harus berbisnis? Nah, untuk hal ini saya sedikit berlawanan dengan banyak orang. Saya percaya untuk kaya atau sukses, Anda tidak perlu berbisnis. Dengan kalimat lain, untuk kaya ada ribuan cara. Berbisnis atau berwirausaha hanyalah salah satunya saja. Mau Anda berlatar belakang office boy, pedagang kaki lima, pensiunan olahragawan, TNI, guru, tukang las, ibu rumah tangga, tukang parkir sekalipun, sukses atau kaya adalah masalah perilaku atau attitude. Kaya atau sukses adalah produk sampingan dari sebuah perilaku kaya. Menabung, contoh perilaku orang sukses. Berinvestasi adalah perilaku orang sukses. Dipercaya adalah perilaku orang sukses. Dan banyak lagi perilaku pribadi sukses ini bukan hak prerogatif pebisnis, itu hak prerogatif orang sukses. Anda menjadi good follower juga termasuk perilaku pribadi sukses. Anda seorang good listener juga termasuk pribadi sukses. Anda seorang pegawai atau seorang putus sekolah, Anda perlu memiliki kepribadian seperti itu untuk bisa sukses, yaitu good follower, good listener. Anda tidak perlu repot-repot membangun perusahaan blue chip. Anda bisa mempelajari dengan seksama di bursa, di equity crowdfunding, di Santara. Anda bisa lakukan itu. Lalu belilah dalam jangka panjang. Otomatis Anda sudah merupakan shareholder perusahaan tersebut. Walaupun minoritas, namun tetap saja Anda termasuk pemilik sebagian saham perusahaan tersebut. Misalnya, Anda tahu di masa sekarang bisnis retail akan naik. Melihat net income per kapita di Indonesia sudah 3.800 US dollar. Jadi, belilah saham Unilever. Lalu simpan selama 5 tahun. Dijamin kenaikannya pasti. Itulah berinvestasi. Bahkan ada yang unik nih. Sahabat-sahabat istri saya dan kelompoknya memiliki kebiasaan aneh. Setidaknya menurut saya, setiap bulan mereka arisan. Ya namanya juga ibu-ibu, tapi ada yang aneh di kelompok ini. Setiap arisan isinya adalah perdebatan data dan informasi saham apa yang mereka akan beli bulan ini. Lalu siapa pemenangnya akan ambil uang tersebut di tahun depan. Misalnya masing-masing store 1 juta rupiah. Ada 12 peserta. Jadi setiap bulan ada saham yang dibeli senilai 12 juta yang akan dicairkan 1 tahun setelah diinvestasi. Misalnya dari hari kocokan tersebut, Ibu A mendapatkan pemenang arisan bulan itu. Kemudian dibelikan saham kelapa sawit Astra Argo Lestari. Lalu bulan depan 12 juta diinvestasikan ke saham Trada Marine Cargo. Itu diputuskan setelah mereka berdua-belas berdebat dan berdiskusi. Kalau dengar ceritanya seru juga nih. Saya yang dulu merasa arisan itu hal yang berbau sosialite dan hanya perilaku sosial semata, jadi melihat arisan dari sisi menarik sekarang. Jadi ke depan sukses dan kaya, sekali lagi bukan untuk mereka yang bekerja saja, alias siapa saja punya profesi apapun bisa sukses selama tahu dan berpikir sukses. Selamat melanjutkan video selanjutnya. Apa itu pikiran?
Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas bahwa otak manusia itu ibarat hardware, sedangkan pikiran adalah softwarenya. Kali ini mari kita bahas apa sebenarnya pikiran itu. Pikiran terbagi 3, yaitu pikiran sadar atau conscious mind, pikiran bawah sadar atau subconscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious. Pikiran tidak sadar biasanya ada pada saat orang tidur, orang mabuk, atau orang gila, dan kita tidak membicarakan topik ini. Dalam kontribusi keseharian, pikiran sadar atau conscious mind itu memberikan 12% kontribusi tindakan Anda. Sementara pikiran bawah sadar memberikan 88% kontribusi tindakan manusia. Jadi, apa yang berada di bawah sadar adalah yang mempengaruhi kehidupan Anda terbanyak. Dalam mengoperasikan pikiran bawah sadar, pikiran manusia harus meletakkan template atau memiliki cetakan fondasi. Misalnya, seseorang dalam hidupnya penuh dikritik, selalu dimarahi, selalu dimaki-maki sejak kecil hingga dewasa, maka sudah pasti dia memiliki template pemarah atau software pemarah dalam subconscious mind-nya. Bisa jadi dia tidak memiliki software bahagia, tidak memiliki software santai karena hidupnya selalu tegang. Jadi semua yang dijalankan oleh manusia ditentukan oleh softwarenya. Begini ilustrasinya. Misalkan seseorang ingin olahraga karena merasa badannya gemuk, merasa tidak fit, merasa sakit-sakitan, maka dia berusaha olahraga, mendaftar ikut senam, ikut fitness, mulai ambil raket tenis, membeli peralatan futsal. Namun, jika orang tersebut tidak punya software olahraga, maka dapat dipastikan sebentar lagi seluruh kegiatannya yang niatnya mau sehat dan mau olahraga tersebut akan dia tinggalkan. Bisa dirinya yang memutuskan, bisa juga keadaan yang memutuskan. Misalnya, hujan lah, udara panas sekali, badannya sakit lah, dan banyak lagi alasan untuk dirinya tidak olahraga. Kalau olahraga itu software, di dunia komputer kita sebut saja anggap PowerPoint, dan Anda tidak punya software PowerPoint, otomatis program tidak akan bisa jalan. Jadi sehat, bahagia, tentram, santun, masing-masing ada programnya. Begitu juga kemakmuran atau prosperity conscious, itu ada programnya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda berjarak dengan kemakmuran. Namun sebaliknya, jika Anda memiliki software kemakmuran, seberapapun miskin Anda saat ini, seberapapun terbatas sumber materi saat ini, seberapapun Anda sedikit punya ilmu, dalam waktu singkat Anda akan hidup berkecukupan. Di sisi lain, jika seseorang memiliki poverty conscious atau kesadaran miskin, seberapapun kaya Anda berlimpah harta saat ini karena pasti dari orang tua Anda atau dari lingkungan Anda, pasti ada cara uang dan materi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Begitu pula orang-orang yang jahat, licik, culas, pelit, arogan, boros, sombong, koruptor, tetapi mereka memiliki prosperity conscious, tetap saja uang akan mendatangi mereka. Di sisi lain, orang yang taat ibadah, rajin, suka menolong, rajin menabung, berderma, dan santun, tapi memiliki poverty conscious, ada saja cara uang menjauhi mereka. Sekali lagi, kita harus memasang prosperity conscious sekarang. Hardware buatan Tuhan, software buatan manusia. Bagaimana software terpasang dalam pikiran manusia? Saya beri sedikit ilustrasi di mana misalnya Anda memiliki bayi berusia 6 bulan atau keponakan Anda atau adik Anda. Bisakah bayi tersebut berbicara? Belum bisa bukan? Maka dia akan mengekspresikan komunikasi dengan menangis, tersenyum, atau tertawa. Suatu hari bayi tersebut menangis dengan kerasnya. Orang tua manapun akan bergegas melihat apa yang terjadi. Dilihat popoknya, dicek suhu tubuhnya, diperiksa badannya, apapun yang dilakukan untuk membuat sang anak diam atau tenang dan tidak menangis lagi. Kalau ternyata masih menangis, setelah diperiksa sana-sini tidak ada masalah, berdasarkan survei statistik, 82% ibu di Indonesia akan memilih untuk menyusui atau meneneni bayi tersebut, memberikan dot atau memberikan susu atau memberikan makanan. Kembali kita telaah, mengapa bayi itu menangis dengan keras? Mungkin karena dia lapar, mungkin karena dia bosan, mungkin dia sakit, mungkin dia ingin pipis, mungkin dia ingin mencari teman, dan banyak lagi alasan. Yang jelas, dia menangis karena ada masalah. Dia ekspresikan dengan menangis. Kebiasaan orang tua di Indonesia ini dapat dikatakan memasang software kehidupan ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa, nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke dalam mulutmu. Sekali lagi, kebiasaan orang tua di Indonesia yang 82%
begitu anak itu menangis, langsung disusui, didot atau dikasih makan, adalah membuat software yang tertanam dalam pikiran bawah sadar adalah software begini. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Karena itu setelah dewasa, program itu berjalan tanpa sadar. Di pikiran bawah sadarnya sudah ada data tersebut. Ketika dewasa dia ada masalah, dia mencari cara untuk memasukkan sesuatu ke mulutnya. Misalnya dia merokok, dia makan, dia ngemil, dia menggigit kuku, meminum manis-manis, meminum alkohol, dan banyak lagi. Seperti itulah cara software diinstal oleh lingkungan sekitar Anda. Salah satunya oleh orang tua. Dan banyak lagi software-software lain terpasang di diri Anda tanpa Anda sadari mempengaruhi 80% hidup Anda. Kedepan, software yang rusak-rusak tadi kita akan betulin, dan software yang kita ingin pasangkan, yaitu software kemakmuran, akan segera dipasang. Apa saja isi pikiran bawah sadar seseorang? Dalam sebuah seminar saya didaulat menjadi salah satu narasumber. Seminar yang diselenggarakan ini berjudul Eksis di Tengah Krisis. Disponsori oleh beberapa perusahaan seperti bank, maskapai, dan banyak lagi. Narasumber lain adalah orang-orang kompeten di bidangnya. Ada pengusaha, entertainer, serta profesional telah membuktikan pengalamannya melewati krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009. Seminar terbuka untuk umum dihadiri berbagai kalangan, dari mahasiswa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, pengusaha menengah, bahkan banyak profesional pengusaha kelas atas. Topik yang saya bicarakan adalah Millionaire Mindset. Berlangsung seharian, acara ini diisi oleh 6 narasumber. Saya mendapatkan giliran untuk berbicara tepat setelah makan siang, yaitu pukul 13. Setelah moderator memperkenalkan nama dan CV ringkas saya pun membuka dengan sapaan rutin. Sebelum sempat saya berbicara panjang, seorang di barisan depan mengambil mic dan mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan. Pak Mardigu diundang sebagai apa kapasitasnya? Millionaire Mindset itu apa hubungannya dengan seminar ini? Kalau tidak ada hubungannya sebaiknya kita lewati saja, katanya. Kontan saya terkejut, dan belum berhenti keterkejutan saya, peserta lain mengajukan pertanyaan senada dengan menggunakan mic satunya lagi. Dia berada di posisi barisan tengah. Apa hubungannya seorang pengamat teroris dan pengamat intelijen dengan seminar Eksis Tengah Krisis ini? Lalu membawakan tema Millionaire Mindset lagi. Apa Bapak seorang milioner? Peserta tersebut memprotes dan bertanyakan keabsahan ilmu saya dan korelasi dengan isi seminar. Peserta yang pertama bersuara menambahkan, apakah Anda pebisnis? Apa buktinya Anda pebisnis dan milioner? Jangan sampai Anda mengada-ngada. Seminar ini tentang eksis di tengah krisis. Apa hubungannya dengan narasumber ini? Tadi dari Kacang Garuda menceritakan pengalamannya dan kami sangat terinspirasi. Lalu Pak Lim Syobok dari Triwarsana Dunia Entertainment membuktikan kepakarannya. Terakhir Pak siapa itu dari bank. Dia berusaha mengingat-ingat tapi lupa. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan. Catatan ya. Anda membawakan Millionaire Mindset, dia lanjutkan. Sementara kami kenal Anda seorang pakar teroris, pencuci otak teroris. Apa kami mau dicuci otaknya atau bagaimana ini? Saya tersentak. Panitia pun gelagapan. Moderator menengahi, baik Pak, biar Pak Mardigu yang menjelaskan ya. Saya pun menceritakan sedikit hubungan saya dengan dunia kepolisian, dengan militer. Lalu saya menceritakan sedikit tentang pikiran dan latar belakang keilmuan saya. Namun ada beberapa peserta yang rupanya tetap tidak puas. Mereka mendesak agar sesi acara saya di skip, dilewati. Karena poin yang mereka harapkan adalah pengalaman dan praktek. Tidak mau wacana-wacana atau pelajaran teori-teori. Menurut mereka, kalau itu tidak aplikatif, buat apa? Kata mereka, kalau Mardigu ini seorang business coach, harap dibuktikan perusahaan apa yang dimiliki dan apa prestasinya. Kalau hanya mindset sebagai wacana saja, ya ubah judul sesi ini menjadi apa itu mindset untuk bisnis. Itu pun bisa sebagai selingan yang tidak penting. Rasanya rontok seluruh tulang saya mendengar komentar-komentar tersebut. Saya tidak sempat banyak membela diri atau memberi pertahanan. Tetapi buat apa saya bertahan kalau dibombardir pertanyaan dan pernyataan tersebut? Sepertinya memang bukan mengharapkan solusi. Sesi pun tetap berlanjut, tetapi berdasarkan kesepakatan akhirnya dibuat ringkas. Saya lakukan tetap dengan semangat. Ini bukan kiamat, itu pikiran saya. Ini cambuk positif. Ini mungkin batu asahan terkeras yang akan membuat pisau saya lebih tajam. Bagi saya, moral story atau hikmah yang saya dapat adalah tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang kenal dengan saya. Tidak semua orang tahu produk saya. Tidak semua orang nyaman dengan keberpihakan saya. Tapi itulah hidup. C'est la vie. Jujur, saya gemeter dan gentar di seminar tersebut. Di balik senyuman dan perkataan saya itu, saya sedang mengalami masalah keuangan cukup besar. Cerita ringkasnya seakan sekelebat lewat dengan cepat dalam pikiran saya saat mengingat kembali
kembali kejadian yang sedang saya alami. Ayah saya baru berpulang ke rahmatullah. Waktu itu kami kurang tahu bahwa ternyata ayah kami menjaminkan rumah satu-satunya tempat tinggalnya ke bank untuk sebuah proyek. Proyek ini dia lakukan berdua dengan mitranya, seorang yang berkewarganegaraan Singapura namanya Yulian. Yang mengagetkan adalah mitra tersebut kabur tidak bertanggung jawab membawa uang investasi tersebut. Awalnya kami tidak tahu, tapi ketika petugas bank bolak-balik ke rumah menanyakan kewajiban cicilan yang sudah 9 bulan tidak dibayar, saya terkejut. Saya pun menghadap kepada bank tersebut dan mereka membuka informasi semuanya. Saya sangat kaget karena kalau dinilai secara keuangan saat itu, ibu saya yang tinggal di rumah itu tidak memiliki harta apapun. 0. Bunga plus pinjamannya sudah senilai rumah, alias kalau itu diambil oleh bank ya habis semua. Mengetahui kondisi tersebut, tentu saja saya tidak mungkin menceritakan hal itu kepada ibu. Belum setahun kehilangan pasangan hidupnya, selama lebih dari 40-an tahun, ibu saya akan kehilangan harta satu-satunya, rumah tinggalnya. Pasti dia tidak siap. Dan saya merasa itu tidak benar karena dia tidak berhak untuk menderita atas perbuatan yang dia tidak perbuat. Akhirnya informasi ini saya simpan, biar saya yang tanggung. Pilihan saya yang pertama adalah mencari Julian untuk bertanggung jawab. Namun orang itu hilang di telan bumi. Langkah berikutnya adalah negosiasi dengan bank dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pokoknya saya harus berusaha keras agar rumah tersebut jangan dilelang atau disita oleh bank. Dengan 1000 cara saya merayu dan meyakinkan bank untuk mendapatkan haircut atau potongan dari bunga. Pokoknya bank tidak rugi. Dari pokok awal saya mengatakan saya akan menyicil ini semua. Alhamdulillah bank mau. Tinggal saya bekerja keras dan minta pengertian dari istri serta anak-anak. Ternyata istri saya mendukung. Walaupun dengan 3 anak, kala itu istri saya sedang hamil anak keempat. Mengapa saya minta izin mereka? Karena cicilannya adalah hampir semua dari pendapatan bulanan kami saat itu. Kami harus gulung tangan tinggi-tinggi. Setelah kami berjalan kira-kira 1 tahun, suatu hari ibu tercinta mengatakan bahwa ia ingin pindah ke kampung halaman di Jawa Timur. Ia ingin menjual rumahnya sebagai modal beli lahan untuk berkebun dan sedikit uang untuk hidup. Kata-kata ini bagai petir di siang bolong yang menggelegar. Memang sudah hak ibu saya untuk melakukan itu. Tapi kalau dijual saat itu, hampir semuanya uangnya akan diambil bank. Artinya ibu saya hanya mendapat kira-kira 10%. Dilema saya waktu itu. Apakah ibu saya harus diberitahu tentang kejadian sebenarnya atau saya telan dan tanggung sendiri? Saya pun melakukan hal yang tidak lazim. Saya memilih tidak memberi informasi apapun kepada ibu. Lebih baik saya menjual aset, rumah, tempat usaha, dan mobil untuk menebus bank. Lalu kami bisa mengambil sertifikat dan memberikan sertifikatnya kepada ibu agar ibu bisa menjualnya. Malam itu, seperti biasanya saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan atas keputusan saya ini. Lalu saya berkumpul dengan anak dan istri. Saya menceritakan semuanya dan apa yang akan saya lakukan. Kita akan menjual rumah tempat tinggal kita, ruko di Jati Bening, kantor pusat Rumah Yatim Indonesia, dan seluruh kendaraan kita. Kita akan cari rumah kontrakan sebagai ganti rumah kita sekarang yang akan kita jual. Saya menunggu jawaban istri saya dan anak-anak. Ternyata istri saya berkata, "Ayah, kalau buat bakti ayah kepada orang tua, kami tidak akan berkomentar apa-apa. Dan pastinya ya, apa yang ayah usahakan ini walaupun habis-habisan, tetap saja air susu ibu belum terbayar. Selama ayah ikhlas, aku setuju ya. Anak-anak saya pun setuju. Boleh ya, jual aja demi eyang. Perjuangan ayah pasti berat, kami percaya kok." Saya menundukkan wajah saya dan air mata saya pun ada di ujung mata. Kemudian saya mengangguk, "Terima kasih bunda, terima kasih anak-anakku. Ayah janji akan buktikan kepada kalian, ayah kalian ini terbuat dari apa." Akhirnya kami pun menjual rumah, ruko, 4 mobil. Semua kami lakukan segera agar bisa langsung menembus rumah ke bank. Dalam seminggu, sertifikat asli sudah di tangan ibu tercinta yang menyambut dengan senyum. "Ibu pulang kampung ya mas, ibu mau berkebun. Boleh ya, pamit ya." Kami hanya mengangguk melihat ibu tersenyum, hati kami pun sumringah, enteng dan lega. Dan seperti dugaan kami sebelumnya, rumah tersebut cepat terjual. Ibu pun pindah dari kota Jakarta ke Malang, Jawa Timur. Malam, sebelum acara Eksis di Tengah Krisis, saya membuka pintu kamar anak-anak di kamar sebelah, di rumah kontrakan yang kecil dan sempit. Ketiga anak kami sedang meringkuk tidur beralaskan bed cover. Kami tidak memiliki tempat tidur buat mereka. Tempat tidur hanya satu untuk dedek yang kecil yang baru lahir di kamar sebelah, di mana kami bertiga himpit-himpitan. Saya selimuti ketiga anak kami, kemudian saya kecup kening mereka di tengah lelapnya tertidur mereka. Dan sekali lagi saya berkata, "Akan ayah buktikan ayah kalian ini terbuat dari apa."
kalian akan berkelimpahan dengan ilmu sebelum berkelimpahan kemakmuran. Dulu ayah salah, berkelimpahan materi tanpa ilmu ternyata bikin hidup kayak yoyo, turun naik tak menentu. Kembali ke cerita seminar eksis di tengah krisis. Banyak peserta yang meminta saya menjelaskan keilmuan dengan fakta. Sesi milioner mindset tentu harus diisi oleh seorang milioner. Sementara keadaan saya saat itu sedang berayun turun, alias hutang saya miliaran, termasuk hutang usaha. Tapi kan hutang produktif di pembukuan dihitung aset juga kan? Di seminar tersebut saya putuskan tidak menjelaskan harta saya apalagi bisnis saya secara rinci. Biarlah waktu yang membuktikan. Intinya, saya sama sekali tidak kesal dengan mereka yang menyerang. Saya tidak menyesali semua kejadian tersebut. Hanya saja semoga semua mendapat hikmah tersembunyi karena hidup ini penuh teka-teki misteri, menarik dan indah. Harga sebuah kesuksesan. Dalam sebuah kunjungan kerja ke negara tetangga Singapura, saya mendapatkan sebuah tiket menonton balet. Bagi saya, menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian seperti opera maupun balet bukan merupakan kenikmatan atau kebanggaan. Saya bukan orang yang terlalu menyukai seni dan mengerti kesenian. Namun, saya suka keindahan, saya suka kerapian dan kebersihan. Dan bagi banyak sahabat, ketiga hal itu merupakan bagian dari kesenian. Begitulah para filsuf, selalu pandai mengolah kata menjadi pemahaman baru. Padahal menurut saya, beda juga maknanya. Apakah saya akan menonton pertunjukan balet klasik Swan Lake itu di tengah padatnya jadwal pertemuan dan di tengah diskusi panjang bisnis? Sebenarnya hampir tidak ada waktu untuk menikmati pertunjukan balet tersebut. Di sisi lain, undangan itu datang dari mitra bisnis di mana kami sedang proses membahas bisnis jangka panjang. Undangan ini datang dari pimpinan tertinggi sebuah perusahaan minyak yang sangat dihormati di dunia. Kalau dalam catatan bilioner indeks di Forbes, perusahaannya masuk 500 besar dunia. Posisi ini membuat saya mengharuskan diri mengikuti acara balet tersebut yang sejujurnya saya tidak paham sama sekali. Saya ingat, saya memerlukan hampir 1 jam merenungi pentingnya untuk hadir dibandingkan persiapan meeting pagi. Saya baru kembali ke kamar hotel pukul 17, lalu segera ke Esplanade Singapura pukul 19 untuk menyaksikan acara yang dimulai pukul 19.30 dengan mengenakan dress code lengkap, jas hitam dan dasi kupu-kupu. Waduh, urusan dasi kupu-kupu ini memang ribet. Beda banget pakai dasi kupu-kupu clip-on yang sudah jadi langsung dipasang dengan dasi yang masih lembaran dan harus menyimpul sendiri kupu-kupunya. Bisa habis 15 menit hanya untuk membuat dasi tersebut tampak seimbang dan pas dilihatnya. Pasalnya yaitu tadi, saya tidak terbiasa dan tidak suka. Satu hal dalam perenungan untuk menghormati undangan tersebut adalah nyetel hati. Gak paham, gak nyaman, tapi saya harus menyaksikan penampilan balet yang diawali dengan gala dinner pertunjukan akbar tersebut. Saya tahu harga tiketnya mahal dan lagi posisi duduk saya di balkon, nomor 2 dari balkon utama. Ada 6 balkon utama di Esplanade, yang satu berisi BOD, Board of Director mitra bisnis kami, dan gosipnya yang 5 lagi terisi oleh Perdana Menteri Singapura waktu itu yaitu Goh Chok Tong, serta keluarga mantan Perdana Menteri Singapura pertama yang tentunya semua orang tahu, Lee Kuan Yew. Namun yang namanya nggak nyaman, saya tetap perlu berusaha menyemangati diri sendiri, di mana pikiran saya melompat jauh di masa kuliah dulu. Ini untuk memotivasi saya. Dari 144 SKS atau unit kalau di Amerika, ada 24 unit harus diambil pelajarannya di luar bidang utama kita. Misalnya begini, ada seorang mahasiswa teknik jurusan mesin. Untuk lulus sebagai Bachelor of Mechanical Engineering, dia perlu 120 unit dari mata kuliah wajib dan 24 unit dari mata kuliah GE atau General Education, atau pelajaran yang tidak ada hubungan sama sekali dengan teknis. Mereka harus mengambil kelas badminton, kelas sejarah, kelas astronomi, kelas antropologi, dan semua kelas dasar atau basic 101. Dan itu bebas, tidak ada pakemnya. Saya terheran-heran di awalnya dengan keharusan ini, tapi dekan saya mengatakan tujuan Anda mempelajari ilmu selain ilmu wajib tadi adalah untuk keseimbangan hati agar menjadi balance. Karena sebagai engineer yang analitik, teknik, dan kaku, Anda bisa memahami sosiologi daerah tertentu atau sejarah sebuah negara misalnya. Ini membuat Anda bisa melihat dunia dari sisi yang lain, the other side of the coin, sehingga Anda lebih bijaksana dengan kemampuan melihat sisi pandang orang lain. Karena saran tersebut, saya pun mengambil kelas klasik jazz 3 unit, sejarah dunia, arkeologi yang berurusan dengan dinosaurus, serta kelas gastronomi atau ilmu tentang makanan. Itu semua jauh dari dasar keilmuan saya di sekolah aplikasi psikologi sebagai Master Criminal Mind dan Forensic Investigator. Benar-benar tidak nyambung. Namun, saat itu saya bisa melihat dunia meskipun hanya dari kelas kecil saya. Jujur, saya bisa melihat the other side of the coin. Berdasarkan ingatan tersebut, saya pun memutuskan saya akan melihat
sisi lain kehidupan, saya akan menonton pertunjukan balet tersebut. Saya kuatkan hati saya pump up, saya semangatkan, saya bulatkan tekad. Saya pun tiba di Esplanade tepat waktu. Sebagaimana kebiasaan pertunjukan red carpet seperti waktu itu, yaitu diawali dengan makan mewah berkelimpahan dan ramah tamah sesama penonton yang merupakan high society di Singapura dan banyak ekspatriat. Saya mengambil sisi menyendiri sambil membaca buku isi jalannya pertunjukan dan membaca nama-nama balerina siapa yang akan mampu. Perilaku saya yang mengambil posisi aman sebagai pengamat di ujung adalah perilaku kebanyakan para introvert seperti saya. Kalau tidak nyaman, ya memilih mojok sendiri. Ada dua nama yang menarik perhatian saya. Pertama, nama penyanyi opera tenar Lea Salonga sebagai bintang tamu. Kebetulan dia termasuk idola saya, sehingga saya pun merasa excited dan sedikit lebih nyaman. Kedua, ada nama seorang balerina Indonesia di daftar penari utama. Saya tidak tahu apakah ini orang yang sama, tetapi 20 tahun yang lalu saya pernah punya sahabat balerina. Dia di New York untuk mengambil sekolah tari dan tidak pernah bertemu sejak saat itu. Saya masih ingat sosoknya dulu yang cantik, tinggi, anggun. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini saya nggak ada bayangan sama sekali. Kemudian terdengarlah pengumuman bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kami semua menuju tempat masing-masing. Saya sudah memotivasi diri saya sehingga isi kepala saya hanya prasangka baik. Dan saya akan enjoy the moment, enjoy the present. Singkat cerita, pertunjukan 2 jam tersebut mendapatkan standing ovation. Luar biasa. Saya yang kurang paham saja mengikuti acara tersebut melongo kagum. Apalagi mereka yang paham dan mencintai pertunjukan balet klasik. Saya lihat banyak penonton yang menitikkan air mata haru. Tepuk tangan meriah dan wajah sumringah penonton jelas terlihat ketika lampu panggung menyala terang di akhir acara. Mata saya tertuju kepada balerina Indonesia tadi dan benar saja dia teman saya. Di penghujung acara, seluruh penari berbaris membungkuk menghormati penonton yang memberikan penghormatan balik dengan tepuk tangan sambil berdiri, standing ovation. Sebuah kesantunan yang indah bagi saya. Saya terus menatap teman saya yang masih cantik dan anggun. Beberapa gerakannya di panggung tadi mengundang decak kagum banyak penonton. Indah sekali. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya apakah dia masih mengenal saya. Entah mengapa saya memilih untuk mencari tahu. Ketika semua penonton berbalik arah keluar, saya balik arah menuju ke panggung yang gordennya mulai ditutup. Tepat dekat panggung ketika tirai hampir ditutup, teman saya yang berada di barisan agak samping berbalik badan. Saya rasa mata kami sudah saling bertatapan. Saya baru saja hendak menyapa melambaikan tangan, tapi dia terus berjalan sambil menyinggit seperti kebiasaan para balerina. Tak disangka beberapa saat kemudian dia membalik badan dan kembali menatap saya yang berdiri tepat di sisi panggung. Pupil matanya kontan membesar, artinya dia ngeh dan masih mengenal saya. Saya pun tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia membalas dengan melambaikan kedua tangannya ke depan. "Mas Uwi ya," katanya. Asli saya tidak mendengar suaranya, tapi gerakan bibirnya membuat saya mengangguk. Saya pun memiringkan kepala ke kiri memberi isyarat agar dia menemui saya di sisi panggung kiri. Akhirnya dia berpisah dari penari lain dan menemui saya. Di sisi belakang panggung, dua kenalan lama bertemu kembali, pelukan persahabatan 20 tahun tidak bertemu mengawali perjumpaan singkat tersebut. Saya pun tidak bisa menghentikan lidah saya untuk tidak memuji dirinya. "Pertunjukan tadi luar biasa, kamu masih seperti yang dulu, masih seperti berusia 19 tahun, kata saya. Yang dijawab dengan rona merah di pipi dan tonjokan kecil ke tangan saya. Itu respon seorang yang GR tentunya. Saya diminta duduk di tempat tumpukan properti panggung. Mulutnya nyerocos bertanya tentang apa yang terjadi 20 tahun ini. Saya pun menceritakan singkat jalan hidup saya dan dia menceritakan sekilas kehidupannya sambil melepas sepatu baletnya. Mata saya pun menatap tajam telapak kakinya. Saya sangat terkejut melihat bilur lebam kakinya. Dia seorang penari balet yang hebat, cantik, anggun, dan indah gerakannya. Namun kakinya penuh dengan banyak bekas luka yang tidak terlihat saat dia menari dengan indahnya. Dia pun menatap saya dan berkata, "Kenapa mas?" Saya diam saja kemudian berkata, "Kaki kamu?" Tanya saya gantung. Dia menjawab, "Itulah harga sebuah keindahan mas. Bukankah kehidupan begitu?" Katanya sambil tersenyum. Kalimat tadi menghentikan jalan pikiran saya, membuat saya membayangkan bahwa ternyata setiap penari, pelukis, pemimpin, seorang yang sukses, usahawan, inovator, bintang film hebat, olahragawan top, semuanya pasti memiliki kesakitan, memiliki kesedihan, memiliki kepedihan, dan bekas luka yang hebat. Itu semua tidak terlihat saat kita hanya melihat suksesnya saja. Padahal semua kesuksesan memiliki harga yang harus dibayar. Pentingnya meraih kepercayaan seseorang.
Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Misalnya, Anda pernah menyatakan cinta di bawah pohon selagi cinta pertama di masa SMA dulu yang ternyata ditolak. Begitu suatu hari 20 tahun kemudian, Anda melihat atau merasakan suasana yang mirip dengan suasana itu, memori Anda tahu-tahu mengeluarkan data yang membuat Anda terkenang dengan cinta pertama dan tolakan pertama tersebut. Hebatnya lagi, memori tersebut ketika muncul justru seringkali membawa kebahagiaan. Percayalah, walaupun Anda mengingat patah hati pertama 20 tahun yang lalu, Anda tetap saja mentertawakan atau tersenyum-senyum sendiri mengenang peristiwa tersebut. Kisah lain, mungkin suatu hari Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda di kendaraan, misalnya di mobil. Tiba-tiba ada lagu di radio favorit Anda yang mengingatkan Anda akan peristiwa menyakitkan. Mungkin Anda pernah diputusin mantan dan lagu itu menjadi latar ketika peristiwa terjadi. Percayalah, walaupun saat itu Anda sedang membicarakan topik lain dengan pasangan Anda, otak Anda tanpa komando akan cepat bisa membuat memori tersebut keluar. Tanpa diperintah, tangan Anda membesarkan volume suara lagu tersebut sambil berkata, lagu bagus nih, aku suka. Namun, kita semua tahu bahwa memori Anda sedang berada di masa lalu yang mungkin tragis, tapi indah dikenang. Lalu, di hati kecil Anda mulai nakal, bertanya-tanya apa kabar sih si dia. Lalu Anda tersenyum-senyum sendiri. Coba apa yang terjadi kalau ternyata pasangan Anda menangkap perubahan wajah Anda dari sudut matanya. Sisa cerita ini Anda sendiri yang melanjutkannya ya, karena pasti beda-beda reaksinya pasangan Anda. Saya pun saat ini sedang masuk ke zona memori tersebut. Saya teringat ketika dulu masih di Balikpapan, sewaktu di SMP, ada seseorang mendekati saya di kelas. Dia memberi saya sebuah prakarya sekolah yang menurut saya bagus sekali, yaitu logo pendidikan Indonesia Tut Wuri Handayani dibuat dari triplek yang digergaji olehnya. Mungkin Anda tahu, gergaji triplek berbentuk U, seperti celurit yang ada mata gergaji tipis menyambung kedua ujung U tadi. Cara menggunakan gergaji itu dengan tangan dan sisi ujung U yang lainnya ada di ketiak Anda. Sulit sekali melakukan pekerjaan dengan gergaji U tersebut karena bisa putus mata gergajinya yang seperti kawat tipis. Jadi ketika mendapat hadiah pekerjaan tangan tersebut, saya benar-benar terkesan. Seorang anak SMP melakukan pekerjaan itu mungkin bisa makan waktu bulanan karena triplek Tut Wuri Handayani itu ukurannya besar, hampir 1 meter. Semua huruf, semua lekukan gambar sayap, semua digergaji dengan halus. Sewaktu menerima hadiah tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada pemberinya. Dia Ben Hur Panjaitan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia, namun kalau pulang sekolah, kami sering satu jalan dan dia tiba di rumahnya terlebih dahulu. Dari jalan raya masih masuk ke gang. Mobil tidak masuk, hanya motor. Kami beda kampung, dia lebih dekat ke sekolah. Ketika 10 tahun berlalu, saya sedang mengunjungi sebuah lokasi di Desa Colo, Kudus. Ada sekolah mirip dengan bentuk sekolahan SMP Negeri 1 Balikpapan di sekolah saya. Dulu, tiba-tiba memori tentang Ben Hur terbesit di kepala saya. Yang kepikiran adalah apa yang dimaksud dengan Ben Hur kasih hadiah tersebut ke saya. Apa spesialnya saya waktu itu? Kenalan juga nggak terlalu deket kok. Sebelum dia memberi hadiah itu dan setelahnya kami juga tidak terlalu dekat. Namun 10 tahun kemudian saya jadi teringat Ben Hur gara-gara hadiah tersebut. Di mana kampung dia sekarang ya? Apa kabarnya? Saya jadi ingin bertemu dengan Ben Hur. Dan kalau bertemu saya ingin tanya mengapa dia memberi hadiah itu. Karena waktu itu saya tidak sedang berulang tahun dan tidak ada peristiwa istimewa saat Ben Hur memberi hadiah itu. 10 tahun sejak memori itu muncul, alias 20 tahun berlalu sejak meninggalkan Balikpapan, ada hal yang memancing memori tersebut muncul. Saat itu saya bekerja di PT Rifan, cikal bakal PT Rekapital, yang pemiliknya dan CEO-nya adalah Bapak Rosan Roslani. Singkat cerita, kalau boleh nyombong nih ya, Rosan dulu pernah bekerja sama saya, tapi 8 tahun kemudian, selama 2 tahun, saya adalah pegawainya Rosan. Itu bisnis, itu biasa, pernah di atas, pernah di bawah. Jujur, itulah hidup, berputar-putar terus, dan yang pasti, hanya rezeki yang tidak pernah tertukar. Kalau sudah jatah si A, ya pasti dapat. Dia memerlukan saya, dan pastinya saya memerlukan income yang cukup besar untuk bayar hutang-hutang saya waktu itu. Rosan memerlukan saya karena saya cukup galak dan tegas dalam memimpin organisasi. Bahkan banyak yang bilang saya ini asshole, keras dan disiplin, dan gak ada belas kasihan. Saya sangat berorientasi pada result, pengejar prestasi. Kala itu, saya sedang melakukan inspeksi ke divisi sales. Saya cukup bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka pun jawab, habis bertemu Bapak A, Bapak B, dan sebagainya. Maka saya bilang, coba telepon mereka lagi, bilang saya ingin bicara. Mereka yang bohong atau tidak melakukan prospecting pasti panik. Beberapa orang tertangkap tangan bohong dan saya nggak panjang lebar, Anda keluar. Dan begitu juga ketika saya berbicara dengan Bapak A atau Bapak B, ternyata mereka ketemu atau benar-benar mereka ketemu. Ya selamatlah posisi mereka. Sekali lagi, kalau mereka tidak bertemu atau tidak berkomunikasi, bahkan tidak mengerti produk perusahaan kami, tanpa pandang bulu, saya pun bilang ke sales tersebut, sebaiknya kamu mengajukan surat resign sekarang daripada saya pecat. Kondisi kamu jelek di luaran. Saya tahu itu kejam sekali, tapi begitulah saya dulu. Kemudian sampailah saya sebuah meja, lalu saya tanya kepada
seorang sales bernama A. Saya nggak sebut namanya ya, tapi ini benar. Mana kartu nama orang yang kamu prospek hari ini? A dengan perlahan menyerahkan setumpuk kartu nama kepada saya. Ini Pak. Kemudian saya cek satu persatu. Lalu mata saya menemukan nama yang sangat familiar, Ben Hur Panjaitan. Masih dengan mempertahankan wibawa saya tanya, siapa Pak Ben Hur ini? Oh, dia pengusaha sukses Pak di bidang IT, kata A. Sulit bertemu dengan dia. Dia kontraktor IT utama di Pemda Jakarta dan lembaga pemerintah. Wah Pak, luar biasa Pak. Orangnya baik sekali, santun dan dipercaya banyak lembaga. Itu jawab A membanggakan. Orangnya namanya Ben Hur Panjaitan versinya dia. Saya tersenyum dalam hati. Nah, pasti ini teman yang saya cari. Tapi mendengar cerita A, saya menjadi kecut. Apakah ini Ben Hur yang saya kenal atau Ben Hur yang lain? Bukan teman SMP saya. Lalu saya tanya pada A, apa dulu Pak Ben Hur pernah tinggal di Balikpapan? Wah, saya kurang tahu Pak. Saya coba hubungi dia lagi Pak, kata A. Saya lihat dia menelpon di depan saya. Seperti biasa, sulit sekali terhubung. Dari resepsionis hanya terhenti di sekretaris pribadi Pak Ben Hur. Muka A pucat. Dia takut sekali ekspresinya. Takut saya marah soalnya. Dia pasti berpikir saya akan marah, saya akan memecatnya. Lalu di tengah menunggu, saya ambil telepon itu dan berbicara dengan sekretaris Pak Ben Hur. Maaf Bu, bisa tolong sampaikan ke Pak Ben Hur. Saya tahu dia pasti sedang sibuk, tapi tolong sampaikan ada orang yang namanya Wowi ingin bicara. Ya sudah, lebih baik saya yang memulai. Saya adalah orang yang bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima ketika saya tidak coba. Jadi saya mengawali, mudah-mudahan dia ingat dan mau menerima saya kalau ini Ben Hur yang sama. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik. Suara telepon yang tadinya nada tunggu menjadi hening. Ada orang di seberang sana dan bukan mesin. Terdengar suaranya berkata, Bapak Wowi, apa kabar kamu? Tertawa dia langsung. Saya menarik napas lega, iya ini Ben Hur yang saya kenal. Lalu tanpa basa-basi saya langsung bertanya kapan dia ada waktu untuk bertemu. Dia jawab, hari ini juga bisa, jam makan siang, bagaimana? Ketika tiba di kantornya di Bilangan Jakarta Selatan, ratusan monitor komputer IT berjajar dengan pegawai yang jumlahnya ratusan. Rasanya bisa dikatakan bahwa dia adalah satu raja IT di Indonesia. Bahkan di tahun itu organisasinya mengurus cyber security dan cyber defense lembaga pemerintahan. Perusahaannya sudah kelas dunia secara teknis. Begitu ketemu, untuk menuntaskan rasa penasaran saya pun bertanya mengapa dia memberi hadiah itu dulu kepada saya. Lalu dia jawab, Wi, gue lihat lo orangnya lain, gak banyak omong. Mata lo menunjukkan lo orang kreatif. Gue tahu lo bakal jadi orang sukses. Jadi kalau gue gak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Jadi akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, katanya. Lalu dia melanjutkan, walaupun mungkin kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa bayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu, Wi, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu. Dan investasi gue gak ada yang salah. Semua benar, semua pada sukses. Termasuk semua pekerjaan yang gue dapat, gue panen dari tebakan gue membaca masa depan sahabat-sahabat gue dulu. Mendengar cerita itu saya menjadi terdiam. Seorang yang santun dan pandai hati ini memang benar apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berinvestasilah untuk mendapatkan trust seseorang. Dan dari saya langsung percaya pada Ben Hur. Itulah sukses Ben Hur Panjaitan. Kompetensi bawah sadar. Suatu hari, seseorang berbagi cerita kepada saya. Dia berkata, saya menderita insomnia Pak. Tidak bisa tidur kalau belum dengar ayam berkokok atau azan subuh. Sudah 5 tahun saya merasakan penderitaan seperti ini. Yang jadi masalah, tak lama setelah saya tidur, anak-anak bangun karena hendak ke sekolah. Dan suami juga harus pergi ke kantor. Jadi saya terbangun lagi. Demikian sang ibu membuka curhatannya. Sejujurnya saya termasuk orang yang sangat sensitif dan agak jengah ketika mendengar cerita-cerita yang dirasakan orang lain. Tapi dalam hal assessment untuk terapi, mau tidak mau hal ini ya saya harus dengarkan. Begini, pada dasarnya passion saya 100% adalah bisnis. Namun keilmuan saya bisa menangani masalah kejiwaan. Jadi pastinya dalam diri saya bukan terapis karena saya tidak terlalu suka dan tidak terlalu menjiwai. Beberapa sobat menganggap hal membantu orang lain itu statusnya wajib. Tapi kalau bukan passion ya bagaimana? Karena itu jika ada teman meminta sesi terapi, oke lah, saya bantu berdasarkan rasa kemanusiaan saja. Sekarang kita kembali ke cerita si ibu yang insomnia tadi. Saya pun bertanya kepada sang ibu, kira-kira bagaimana asal muasalnya, di mana dia menceritakan versi dia. Bahwa menurutnya 6 tahun yang lalu, suaminya itu dapat shift malam dalam kerja di pabrik. Setiap malam pulang pukul 12, kira-kira sampai rumah pukul 1-an. Tiap malam dia pun harus menunggu sang suami. Karena kebiasaan tersebut, dia sekarang nggak bisa tidur hingga harus lewat larut malam atau menjelang pagi. Sekali lagi, itu hanya
hanya informasi dari sang ibu. Disinilah kemampuan kita untuk melihat masalah diuji. Benarkah kesimpulan ibu tersebut atau itu hanya asumsinya dia? Saya mencoba memperhatikan benar apa yang terjadi pada wajah sang ibu. Saya melihat dia jujur nih. Tapi saya terus menggali dengan pertanyaan, maka saya berkesimpulan, rasanya ini asumsi deh, bukan akar masalah yang sebenarnya. Saya harus menggali lebih dalam lagi. Kali ini saya harus memimpin pertanyaan. Saya tidak bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Saya harus memberikan dia pertanyaan tertutup dan menjurus. Pertanyaan terbuka itu begini, bagaimana cara Anda masak nasi? Itu pertanyaan terbuka. Bisa berbagai jurus dan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Misalnya, kamu bisa ngaji ya? Maka jawabannya ya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Jadi saya harus mulai memberikan dia pertanyaan yang tajam, menjurus. Ibu orang Jawa ya? Seberapa ibu mengerti istilah ngerowot, laku, prihatin, kumkum, dan nyajet? Tanya saya. Dia terdiam sebentar lalu menjawab, saya dan keluarga masih kejawen Pak. Kami paham sekali maksud Bapak itu. Lalu saya bertanya lagi, menurut Pini sepuh ibu benarkah kalau tidur di atas jam 12 malam ibu tidak kena santet? Oh iya banget. Jadi dulu sembari menunggu suami saya ngaji-ngaji, zikir-zikir buat melewati waktu tersebut. Jadi memang keluarga kami sering tidur di atas jam 12 sebagai laku dalam tanda petik keluarga kami Pak, jawabnya. Di sini terjawab sudah bahwa yang membuat insomnianya bukan karena menunggu suami, tapi dalam database pikiran bawah sadarnya ada belief system yang mengatakan tidur di atas jam 12 lebih aman dan lebih baik. Ini adalah belief system. Jadi hati-hati dengan belief system Anda. Kalau tidak dibetulkan, maka bisa-bisa software kemakmuran tidak bisa masuk karena OS-nya tidak kompatibel. Sahabat sudah melihat sambungannya bahwa saya tadi hanya mengandaikan bahwa dia tidak bisa tidur insomnia bukan karena suaminya sering pulang telat atau dia harus menunggu, tapi memang ada belief system di bawah sadarnya. Jadi belief system sukses inilah yang penting. Adakah belief system sukses tadi? Atau adakah belief system Anda yang merusak sistem kemakmuran? Ini harus dirubuhkan di video berikutnya.